Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa SMA kelas 10? Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan mencoba memaparkan materi tentang lembaga sosial. Setelah sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi tentang lembaga sosial bagian yang pertama. Saat ini kita akan mencoba untuk memaparkan kelanjutan dari materi lembaga sosial bagian pertama yang kemarin. Itu kita akan mencoba membahas materi tentang lembaga sosial pada bagian yang kedua atau kelanjutan dari bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas materi tentang lembaga sosial ini dengan tema hakikat lembaga sosial, proses pertumbuhan lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, tipe-tipe lembaga sosial. Pada bagian kedua ini kita akan mencoba untuk mengenali jenis-jenis lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya. Yang pertama, lembaga keluarga. Ya, jenis-jenis lembaga sosial yang pertama lembaga keluarga atau lembaga yang paling kecil, ya, atau disebut juga sebagai masyarakat terkecil, yaitu keluarga, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan di masyarakat kita mengenal 3 macam bentuk keluarga. Jadi yang disebut dengan keluarga itu adalah unit terkecil, unit sosial terkecil, ya. Unit sosial terkecil di masyarakat itu keluarga. Definisi keluarga adalah unit terkecil, unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ya. Jadi unsur-unsur dari keluarga itu ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam kehidupan di masyarakat kita mengenal 3 macam bentuk keluarga. Ada 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama keluarga inti atau disebut juga keluarga batih atau somah, atau sering juga disebut nuklir family, yang terdiri ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Itu disebut sebagai keluarga inti, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga inti atau disebut juga keluarga batih, somah, nuklir family. Yang kedua ada yang disebut dengan keluarga besar atau sering juga disebut keluarga luas atau extended family. Merupakan ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Itu disebut sebagai keluarga luas. Seringkali kita menyebutnya sebagai kerabat, ya. Terdiri dari kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan lain sebagainya. Yaitu 2 bentuk keluarga. Yang ketiga ada yang disebut keluarga poligamus, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga, ya, poligami. Poligamus terdiri dari beberapa keluarga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Jadi ada 3 macam bentuk keluarga, ya, dalam masyarakat: keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga poligamus. Ini, ya, proses terbentuknya keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu terbentuk, ya. Pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau pemerintah dengan proses seperti di bawah ini. Jadi yang disebut keluarga itu terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, ya. Agama ada ijab kabulnya, ya, ada prosesi sah menurut agama, sah menurut adat, juga adat istiadat lokal, dan pemerintah yang dibuktikan dengan tercantumnya
data di catatan sipil ya. Ya, proses terbentuknya keluarga antara lain ya diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita, perkenalan, proses pendekatan atau perkenalan antara seorang pria dan seorang wanita ya, diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim, kemudian terjadi proses perkawinan. Jadi proses pendekatan atau saling mengenal yang dilakukan berulang-ulang terus menerus sehingga kemudian hubungannya menjadi sangat dekat ya. Setelah dekat terjadi proses perkawinan atau pernikahan ya. Setelah terjadi perkawinan terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah keluarga inti. Ini 3 proses yang harus dilalui untuk terbentuknya sebuah keluarga gitu ya. Ya, yang lumrah atau umum dilalui. Iya. Tujuan perkawinan ya. Jadi seseorang menikah atau kawin itu tujuannya apa? Nah, yang pertama, tujuan perkawinan atau pernikahan yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan. Jadi tujuan utama menikah atau kawin itu adalah mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat dan status sosial seseorang baik pria maupun wanita ya. Dengan adanya prosesi pernikahan maka secara otomatis masyarakat akan lebih menghormatinya ya, karena dianggap sudah dewasa ya, sudah dianggap sebagai orang tua sehingga sebutan bapak ibu. Yang ketiga, tujuannya adalah mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang ya. Ini jadi pernikahan antar kerabat ya. Tujuannya untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Ini terutama pernikahan ya, pernikahan barangkali antar kerabat atau tujuan pernikahan tertentu ya. Salah satunya agar harta warisan atau kekayaan yang dimiliki oleh kedua orang tua tidak jatuh ke tangan orang lain ya, orang lain. Manfaat atau hikmah perkawinan. Yang pertama, terpeliharanya kehormatan, jelas ya. Dengan adanya perkawinan atau pernikahan maka harga diri seseorang akan terpelihara. Menghubungkan tali persaudaraan dan memperbanyak keluarga. Yang ketiga, membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera. Ya, itu tujuan manfaat dari perkawinan atau pernikahan. Ya, ini barangkali gambaran dari poligami ya. Bentuk-bentuk perkawinan ya, ada beberapa bentuk perkawinan yang sering atau pernah kita dengar atau belum pernah kita dengar ya. Menurut jumlah suami atau istri, ada monogami. Mono berarti satu, gamos berarti kawin. Jadi monogami itu adalah perkawinan atau pernikahan antara satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, disebut monogami. Yang kedua ada poligami. Poli berarti banyak, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau satu orang wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami ini pun dibagi menjadi 2 ya. Ada poligini
yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang wanita. Poligini sendiri dibagi menjadi dua, ada poligini sororat bila para istrinya berkakak adik, dan poligini non sororat bila para istrinya bukan berkakak adik. Kedua, ya, bentuk yang kedua dari poligami ada poliandri, yaitu seorang wanita bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Poliandri juga dibagi menjadi dua, ada poliandri fraternal bila para suami berkakak adik, ya. Contohnya barangkali di Tibet dan India, ya. Yang kedua, poliandri non fraternal bila para suami bukan berkakak adik. Ya, ini bentuk-bentuk dari perkawinan atau pernikahan, ya. Selama ini kita hanya mengenal poligami, ternyata poligami itu umum, dibagi menjadi dua, poligini dan poliandri. Seperti itu. Kemudian bentuk pernikahan berdasarkan asal suami atau istri, ya. Ada endogami, ialah perkawinan di lingkungan sendiri, misalnya dalam satu klan, etnis atau kerabat, itu namanya endogami, perkawinan antar kerabat, ya. Atau satu klan, etnis atau kerabat. Yang kedua ada eksogami, itu perkawinan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga sendiri dengan orang luar, ya. Gampang untuk membedakan ini antara endogami dan eksogami. Bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan, ada yang dinamakan cross cousin, ya, sepupu silang. Cross cousin ini perkawinan antara saudara sepupu, itu namanya cross cousin, itu ya. Kalau dalam Islam juga enggak masalah, ya. Ada beberapa hal kalau dalam Islam dinamakan sebagai tabu, ya, atau mahram yang haram dinikahi. Menurut hubungan kerabatan ada cross cousin, sepupu silang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu. Ada paralel cousin, sepupu sejajar, yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah atau ibu mereka bersaudara, gitu ya, menurut hubungan kerabatan. Bentuk perkawinan yang berikutnya menurut pembayaran mas kawin. Ya, ini mas kawin atau mahar itu adalah salah satu dari rukun menikah atau syarat sah menikah, harus ada mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin ini diibaratkan sebagai pembeli, gitu ya, penebus pihak suami kepada pihak istri karena sudah membesarkan anaknya, itu ya. Menurut pembayaran mas kawin, pada masyarakat tertentu sebuah perkawinan baru direstui oleh pihak keluarga wanita setelah keluarga pria menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhan. Mas kawin sering diartikan sebagai uang pembeli atau ganti rugi kepada orang tua si gadis yang telah membesarkannya. Ini ya mahar atau mas kawin, pembayaran mas kawin. Berikutnya pola menetap sudah perkawinan. Ya, ini tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya, bagi mereka yang sudah menikah. Itu tinggal, ya, bagaimana tinggal pasangan suami istri yang baru itu setelah mereka menikah. Pola menetap umumnya, pola-pola menetap setelah pernikahan atau perkawinan dalam masyarakat itu diantaranya adalah yang pertama patrilokal atau pirilokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami. Patri, ya, patri, pader. Jadi pasangan suami istri setelah menikah itu tinggal di sekitar pusat kediaman suami, kerabat suami, ya. Ini yang biasa di masyarakat kita. Yang kedua matrilokal atau otorilokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di sekitar kerabat istri. Ya, kebalikan dari patrilokal. Kalau patrilokal
di kerabat suami atau keluarga suami, atau kalau materi lokal di kerabat istri atau keluarga istri. Ada bilokal, yaitu pasangan suami istri menetap secara bergantian antara kerabat istri dan kerabat suami, ya, gantian, misalnya seminggu sekali, ya, seminggu gitu ya. Ada lagi new lokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di tempat yang baru. Ini barangkali yang ideal, karena salah satu ciri dari keluarga yang bahagia itu punya tempat tinggal, kata Nabi, ya. New lokal. Apunku lokal, yaitu pasangan suami istri menetap di rumah saudara laki-laki ibu atau paman dari pihak suami. Ini barangkali di Padang, pasangan suami istri menetap di rumah saudara laki-laki ibu paman dari pihak suami. Apunku lokal. Ada lagi nata lokal, yaitu suami istri tidak tinggal di tempat yang sama, tetapi tinggal tempat kelahirannya masing-masing, hanya bertemu untuk waktu yang relatif pendek, itu disebut nata lokal. Berikutnya utro lokal, yaitu pasangan suami istri bebas menentukan tempat tinggalnya. Ada lagi common lokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal dalam kelompok yang terdiri dari orang tua kedua belah pihak, ya, komunal. Ini common lokal, komunal, ya. Berikutnya fungsi dari keluarga. Keluarga itu fungsinya apa saja, ya? Fungsi sebuah keluarga. Yang pertama fungsi reproduksi, jelas, ya, memiliki keturunan, ya, reproduksi. Yang kedua fungsi sosialisasi, pendidikan primer pertama tentunya di keluarga, ya, karena kebanyakan waktu kehidupan anak-anak juga di keluarga, ya. Oleh karena itu keluarga itu seharusnya menjadi dasar dari pendidikan pembentukan karakter anak-anak. Berikutnya fungsi afeksi, kasih sayang, ya, dalam keluarga. Kemudian fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan. Fungsi pengawasan sosial, ya, jadi pengawasan terhadap anggota keluarga. Kontrol sosial. Ada fungsi proteksi, perlindungan, melindungi, ya, sehingga anak merasa terlindungi. Fungsi pemberian status, itu, ya, ini perlu, orang harus tahu asalnya dari mana, ya. Anak itu ketika ditanya misalnya bapaknya siapa, ibunya siapa, ya harus tahu, itu, ya, seperti itu. Unsur lembaga keluarga, apa saja unsur lembaga keluarga? Olah perilaku terdiri dari afeksi, kasih sayang, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Budaya simbolis terdiri dari mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, upacara. Budaya manfaat, rumah, apartemen, alat rumah tangga, kendaraan. Kode spesialisasi, izin kawin, kehendak keturunan, hukum perkawinan. Ideologi, cinta, kasih sayang, keterbukaan, familisme, individualisme. Nah, ini unsur-unsur lembaga keluarga. Yang kedua, ya, lembaga pendidikan, seperti di gambar ini, ya. Pendidikan seperti yang sedang kalian tempuh, ya, kalian sekolah di lembaga pendidikan. Fungsi dari lembaga pendidikan apa saja, ya, fungsi kalian sekolah itu apa saja, gitu, ya, yang harus diberikan oleh sekolah sama kalian, gitu, ya. Yang pertama fungsi manifest, fungsi nyata, ya, yang dinyatakan, nyata itu yang dinyatakan, ya, yang tercantum dalam visi misi sekolah yang diharapkan oleh masyarakat, ya, itu fungsi nyata, ya. Yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, ya, dia bisa mandiri. Kenapa kalian sekolah? Tentunya diharapkan setelah keluar sekolah kalian bisa mencari
nafkah sendiri ya untuk menghidupi kehidupan kalian di masa depan. Makanya kalian disekolahkan. Jadi fungsi yang pertama dari lembaga pendidikan adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, tentunya dengan membekalinya dengan ilmu dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan ya, karena bakat itu harus digali, salah satunya lewat jalur pendidikan. Melestarikan kebudayaan ya, supaya budaya di masyarakat itu lestari maka harus diwariskan ya, salah satunya adalah melalui pendidikan. Bisa jadi pendidikan sekolah, pendidikan formal, bisa juga pendidikan non formal ya. Menanamkan keterampilan ya, jelas. Kemudian di samping fungsi manifest ada juga fungsi laten ternyata yang tidak disadari tapi ada ya, melekat dari lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama, fungsi mengurangi pengendalian orang tua ya, ketika di sekolah ya orang tua tidak bisa mengendalikan kalian ya, seperti itu. Menyediakan sarana untuk pembangkangan ya, ini barangkali kenapa banyak orang anak sekolah yang nakal ya, bisa jadi karena lembaga pendidikan ya menyediakan sarana untuk pembangkangannya, yang sebelumnya tidak tahu dikasih tahu, akhirnya ketika pulang ke rumah bertentangan dengan kebiasaan di rumah, akhirnya memberontak barangkali ya. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial ya, ini fungsi laten yang tidak disadari tapi ada menempel di lembaga pendidikan. Kenapa mempertahankan sistem kelas sosial? Karena tentunya pendidikan-pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki uang ya, sehingga outputnya juga nanti akan bagus juga. Sementara orang yang tidak punya uang, yang dari kelas bawah, terpaksa harus sekolah di sekolah-sekolah sisa ya, pinggiran, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Akhirnya yang miskin tetap miskin, yang kaya ya tetap kaya. Yaitu fungsi laten dari lembaga pendidikan, mempertahankan sistem kelas sosial di masyarakat. Berikutnya, memperpanjang masa remaja ya. Fungsi laten lembaga pendidikan memperpanjang masa remaja, padahal seumur anak SMA itu kalau zaman dulu sudah banyak yang menikah karena dianggap sudah dewasa, tapi karena masih sekolah saja masih dianggap remaja saja, masih dianggap anak-anak saja gitu ya. Memperpanjang masa remaja itu fungsi dari lembaga pendidikan. Kemudian unsur-unsur lembaga pendidikan, unsur-unsurnya apa saja ya, ini gambarnya tentunya kalian paham, ini gambar perpustakaan ya. Jadi sekolah itu lekat dengan buku sebenarnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada di antara kalian yang tidak suka membaca buku ya, padahal kalian anak sekolah, tentunya bertentangan dengan status kalian sendiri ya. Harusnya yang namanya sekolah itu ya identik dengan kegemaran membaca, gemar belajar, gemar meneliti. Unsur-unsur lembaga pendidikan: pola perilaku, cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti dan semangat belajar, mencintai ilmu pengetahuan. Budaya simbolis, seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Budaya manfaat, kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Kode spesialis, akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau strata. Ideologi, keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme gitu ya, klasik. Ini unsur-unsur lembaga pendidikan. Berikutnya lembaga politik ya. Ini udah 3 yang kita bahas. Yang pertama lembaga keluarga,
yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga sekarang kita akan coba membahas tentang lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat dinamakan lembaga politik. Ya, lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Jadi keseluruhan tata nilai atau tata cara yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang disebut lembaga politik. Politik itu selalu identik dengan kekuasaan karena definisi politik itu sendiri adalah kekuasaan. Ya, tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan, serta sistemnya. Kita lihat satu-satu bentuk pemerintahan. Ada bentuk pemerintahan republik, yaitu adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden seperti negara kita, ya, itu republik. Terus kemudian ada monarki. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, itu namanya monarki, ya. Kita republik Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih 5 tahun sekali, gitu ya. Monarki bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang berlaku turun temurun. Ada lagi kaisaran, adalah bentuk pemerintahan dengan kepala negara seorang kaisar seperti di Jepang, ya. Tuh. Sementara bentuk negara, ada negara kesatuan yang memiliki ciri-ciri antara lain hanya ada satu pemerintahan, satu parlemen, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi. Seperti kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kita hanya memilih satu pemerintahan, ya, yang dikepalai oleh Bapak Jokowi, satu parlemen, DPR, MPR, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi, undang-undang dasar, ya, negara kesatuan. Yang kedua negara federal atau federasi atau serikat yang memiliki ciri-ciri antara lain terdapat negara di dalam negara, ya. Negara federal itu federasi terdiri dari negara-negara bagian disatukan, itu namanya federasi atau federal, atau sering disebut juga negara bagian. Bentuk negara ada dua, negara kesatuan dan negara federasi. Bentuk kekuasaan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui cara-cara berikut. Yang pertama, kekuasaan yang diperoleh dengan cara tradisional dalam bentuk karisma, ya, karismatik, yang dimiliki oleh orang yang berkarisma atau disegani orang lain. Bentuk kekuasaan yang kedua karena tradisi atau keturunan, misalnya raja, gitu ya. Yang ketiga, pembelian secara formal atau regal rasional, ya, seperti kita pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, atau pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, gitu ya. Jadi bentuk kekuasaan ada tiga, ya, tiga cara untuk memperoleh kekuasaan: melalui harisma, yang kedua melalui tradisi atau keturunan, yang ketiga karena dipilih secara legal formal, ya.
melalui pemilihan umum. Nah, ini pemilihan umum ya. Fungsi lembaga politik apa saja? Fungsi pemerintah itu ya, pemerintah kita pilih itu harus memiliki fungsi atau fungsi negara, fungsi lembaga politik. Di antaranya yang pertama, lembaga politik harus mampu memelihara ketertiban di dalam atau internal order dalam negara ya, dari segala kekacauan orang yang hendak mengacaukan dari dalam negara kita ya, dalam bentuk misalnya kriminalitas, pencurian ya, dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat tidak tentram. Itu tugas pemerintah untuk menenteramkan ya, mengadili orang yang melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, menjaga keamanan di luar, external security ya. Jadi fungsi pemerintah. Yang kedua, menjaga keamanan masyarakat di dalam negeri ya, masyarakat Indonesia ini dari kemungkinan rongrongan ya, negara dari luar, keamanan di luar ya, dari luar. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum, general welfare. Jadi negara harus bisa mengusahakan kesejahteraan semua rakyatnya ya, itu fungsi negara, mensejahterakan rakyatnya ya, fungsi pemerintahan atau fungsi lembaga politik. Yang berikutnya, mengatur proses politik ya, ke dalam pemilihan umum ya, tugas pemerintah supaya bisa berjalan jujur dan adil ya, bebas rahasia. Itu tugas pemerintah untuk mengatur proses politik atau proses pemilihan umum tersebut. Unsur-unsur lembaga politik. Pola perilaku diantaranya loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Budaya simbolis, bendera, materai, maskot, lagu kebangsaan. Budaya manfaat, gedung, persenjataan, pekerjaan pemerintah, belangko, dan formulir. Kode spesialisasi, program, konstitusi, traktat, dan hukum ya. Kemudian ideologi, nasionalisme, hak rakyat, demokrasi, dan republik atau monarki. Lembaga berikutnya ya, setelah lembaga keluarga, lembaga pemerintah, pendidikan, terus lembaga politik ya. Berikutnya adalah lembaga ekonomi ya, lembaga-lembaga vital dalam masyarakat, lembaga ekonomi ya, gambarnya seperti itu. Lembaga ekonomi berguna sebagai pengatur ekonomi atau pengatur cara-cara atau usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Jadi lembaga ekonomi ini perannya untuk mengatur agar kebutuhan primer dan sekunder masyarakat bisa terpenuhi ya. Harus ada yang mengatur ya, pemerintah. Harga-harga di pasaran misalnya harus diatur, harga BBM harus diatur, dan yang mengatur adalah lembaga ekonomi. Bagian-bagian lembaga ekonomi. Yang pertama, bagian unit produksi yang produksi barang ya, barang kebutuhan masyarakat. Terbagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut: berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam di lahan basah, peternakan ya, kemudian perindustrian. Ini termasuk bagian unit produksi. Berburu dan meramu barangkali dalam masyarakat yang masih primitif, bercocok tanam di ladang atau di lahan yang kering gitu ya, dan bercocok tanam di lahan basah
peternakan dan perindustrian. Ini bagian dari unit produksi yang harus diatur oleh lembaga ekonomi. Yang kedua, bagian unit distribusi. Setelah diproduksi tentunya barang tersebut harus didistribusikan ke masyarakat ya. Bagian unit distribusi. Kegiatan distribusi barang dan jasa terdiri atas 3 cara: resiprositas, timbal balik, barter barangkali ini ya. Redistribusi ya, disalurkan kembali. Redistribusi itu misalnya grosir ya, grosir. Kemudian pertukaran di pasar ya, di pasar, jual beli di pasar. Dan bagian yang ketiga adalah bagian konsumsi ya, kita bagian tukang konsumsi ya, konsumen, mengkonsumsi barang yang sudah sampai ke tangan kita melalui ya beberapa unit ya, unit produksi dan unit distribusi baru sampai ke kita. Ya ini lembaga ekonomi mengatur harga-harga pangan ya, supaya tidak ada yang menimbun misalnya ya, atau tidak ada yang melakukan kecurangan-kecurangan dengan menaikkan harga. Tugas dari lembaga ekonomi. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi diantaranya memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan gitu ya, bagaimana makanan yang halal ya, layak untuk dikonsumsi ya, bagaimana cara mendapatkannya. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang, barter ya. Memberikan pedoman tentang harga jual beli ya, standar harga jual beli. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja ya, bagaimana tata cara atau aturan-aturan menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana bisa menjamin keselamatan tenaga kerja tersebut ketika bekerja, yaitu fungsi dari lembaga ekonomi. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan ya, UMR ditetapkan sesuai dengan standar gitu ya, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, baik produsen maupun pekerja ya, baik pemilik modal maupun karyawannya. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja ya, bagaimana pemutusan hubungan kerja tidak sembarangan, orang bisa di PHK gitu ya, setelah di PHK pun harus diberikan pesangon barangkali ya. Ini diatur oleh pemerintah demi terciptanya yang namanya keadilan ya. Memberi identitas diri bagi masyarakat ya, seperti itu tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Berikutnya unsur-unsur lembaga ekonomi: pola perilaku, efisiensi, penghematan, profesional, dan mencari keuntungan. Ini ya pola perilakunya dalam ekonomi, kegiatan ekonomi. Budaya simbolis, merek dagang, hak paten, slogan, lagu komersial. Budaya manfaat, toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Kode spesialisasi, kontrak, lisensi, hak monopoli, dan akte perusahaan. Ideologi, liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, dan hak buruh. Itu ya unsur-unsur lembaga ekonomi. Berikutnya, nah ini lembaga agama gitu ya. Ini berpati putih itu cermin kedamaian ya, keharmonisan antar semua agama di Indonesia harus harmonis, harus saling menghormati satu sama lain supaya tercipta kedamaian di negara kita. Lembaga agama. Dalam hal ini agama diartikan dengan istilah religion, religi, agama ya. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci atau sakral
Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat, gitu ya. Menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem terpadu, ya, tidak bisa dipisahkan, terpadu, satu kesatuan yang terdiri atas kepercayaan atau keimanan. Kalau dalam Islam disebut rukun iman, ya, yang ada 6, dan praktik, ya. Tidak cukup hanya percaya, harus dipraktekkan dalam bentuk rukun Islam kalau dalam Islam, yang berhubungan dengan hal yang kita anggap suci, makanya harus berwudu, ya, suci atau sakral, ya. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat, ya. Ada yang menemukan, ada yang mengemukakan, mengatakan bahwa umat itu berasal dari kata umah itu rumah. Orang yang tinggal satu rumah itu biasanya saudara, makanya seringkali dikemukakan bahwa setiap orang Islam itu bersaudara, gitu ya, dari kata umat ini, ya. Durkheim menjelaskan bahwa semua agama membagi semua benda yang ada di bumi ini, baik yang berwujud nyata maupun ideal, ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu hal yang bersifat profan, kotor, dan hal yang bersifat suci atau sacred atau duniawi. Hal yang bersifat duniawi dan ilahi. Semua agama, ya, tidak hanya sebatas agama Islam, semua agama membagi kehidupan dunia itu menjadi dua yang saling berkontradiksi atau beroposisi atau bertentangan satu sama lain, ya, antara hal yang dianggap suci dengan hal yang dianggap kotor, atau antara kehidupan duniawi dan kehidupan ilahi, itu, ya, seperti itu. Apa saja unsur lembaga agama? Ya, di antaranya Keller dan Calhoun mengemukakan bahwa unsur-unsur dasar agama adalah yang pertama kepercayaan, ya, percaya atau iman. Yang kedua praktik keagamaan, contohnya ya digambar, gitu ya, sholat, zakat, puasa, itu praktek, ya, atau aplikasi manifestasi dari keimanan atau kepercayaan. Simbol keagamaan, ya, simbol keagamaan, termasuk misalnya peci, baju koko, itu namanya simbol, ya, sarung, simbol keagamaan, kerudung, umat, gitu ya, ada umatnya. Ini unsur-unsur dari agama, ada kepercayaan, ada praktik, ada simbol, ada umat, ya, orang-orang beragamanya, ada pengalaman keagamaan. Kemudian, ya, ini gambarnya agama-agama yang ada di Indonesia, ya. Fungsi agama, ya, fungsi agama yang pertama sebagai sumber pedoman hidup, ya, jelas, ya, pedoman atau dasar kita dalam menjalani kehidupan, ya, pedoman kita dalam bertingkah laku. Fungsi agama yang pertama sebagai pedoman hidup, sumber pedoman hidup. Yang kedua, dalam agama juga mengatur tata cara hubungan antar manusia, sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan Tuhan secara horizontal dan vertikal, hablum minanas dan hablum minallah, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah, ya. Dalam agama dikemukakan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Pedoman untuk mengukuhkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya, itu, ya, rasa kebersamaan, persaudaraan yang mewajibkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan hidup kita, ya. Itu agama mengajarkan harmonisasi antar sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alamnya. Pedoman perasaan keyakinan, confident, yakin, ya, kita menjadi confident, menjadi yakin, menjadi
lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan ya, karena keyakinan kita terhadap agama. Pedoman keberadaan, eksistensi ya, keberadaan kita di dunia ini hanya terjawab oleh agama ya, tidak terjawab oleh hal-hal yang lain. Misalnya pengetahuan tidak bisa menjawab secara begitu mendalam seperti yang dijelaskan oleh agama ya. Kita akan merasa lebih berarti keberadaan kita jikalau kita berpedoman keberadaan hidup kita di dunia, jikalau kita berpedoman pada agama ya. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab apa yang akan terjadi setelah kita meninggal ya, itu dijawab oleh agama. Oleh karena itu agama itu lebih memberikan ya wujud nyata ya, yang membuat kita tenang dan keberadaan kita di dunia atau dalam kehidupan ini. Pedoman keberadaan, pengungkapan keindahan, estetika, estetis, indah ya, bisa kalian rasakan sendiri seandainya kalian misalnya berada di tempat ibadah atau merasa terhanyut dengan satu kegiatan religius tertentu, akan merasa sangat indah ya. Pedoman rekreasi dan hiburan ya. Jadi agama ini karena makanan batin ya, makan rohani kita, alangkah baiknya seandainya rekreasi dan hiburan itu kita lakukan dalam rangka apa, beribadah misalnya kepada Tuhan ya, seperti itu. Memberikan identitas ya, bagi identitas kita. Materinya beres ya, terima kasih. Kita akhiri materi bab 2 individu, kelompok, dan hubungan sosial yang semuanya sudah saya berikan ya. Dan setelah ini minggu depan kita akan memasuki materi bab 3 ya. Bab 3 ini seharusnya diberikan di semester 2 ya. Makanya ternyata materi kita sudah beres, materi semester pertama, materi bab 1 dan bab 2 ya, sudah beres sampai di sini. Barangkali yang minggu depan juga ya akan tetap saya berikan materi bab 3 ya, karena sangat panjang. Bab 3 ini ditumpuk materi bab 3 ini sampai ke penelitian sosial ya. Hanya akan coba kita berikan saja materi bab 3 nya, nanti semester 2 nya dikhususkan untuk bab tentang penelitian sosial. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.